Bab 128. Sistem Kultivator. Villa Green. Feli Luo sudah kembali ke aliansi bela diri. Dia hanya tinggal di rumah kurang dari 3 hari karena dia terlalu sibuk. Ini membuat Louis Lu merasa sangat kasihan padanya. Pada akhirnya, dia belum bisa membenarkan kesan kakak ketujuh tentangnya. Jadi sepertinya dia hanya bisa meluangkan waktu untuk melakukan perjalanan ke pangkalan aliansi bela diri di Tiongkok Tengah dan memberinya pelajaran yang baik. Pada saat ini, di dalam ruangan, Louis Lu sedang menjelaskan kepada Sally Liu beberapa informasi dasar tentang kultivator, yang tentu saja diberitahu kepadanya oleh guru Tao Tua saat itu. Sistem kultivator berbeda dengan sistem pembela diri. Terus terang saja, sistem kultivator lebih tinggi dari sistem pembela diri. Ranah kultivator dibagi menjadi 9 tahap masing-masing dari energi refining, foundation building, gold core, nascent soul, apotheosis. Mencapai tahap kelima energi refining sebanding dengan sublime master seorang pembela diri, tetapi karena tipisnya energi spiritual dunia saat ini, sangat sulit untuk mencapai tahap kelima energi refining. Ini adalah penderitaan seorang kultivator saat ini dan juga alasan kelangkaan mereka, kondisinya terlalu menuntut. Menurut guru Tao Tua, beberapa kultivator dengan alam tertinggi saat ini baru berada di tahap gold core. Mereka semua adalah iblis berusia berabad-abad yang sudah lama tidak muncul di dunia. Louis Lu bertanya kepada guru Tao Tua pada saat itu, karena yang tertinggi hanya pada tahap gold core, mengapa kamu mengetahui tahap selanjutnya, bukannya berpikir bahwa tahap gold core adalah alam puncak seorang kultivator? Namun, guru Tao Tua itu tidak menjawab dengan jelas. Dia mengatakan bahwa itu adalah rahasia dan kamu akan tahu sendiri ketika kamu mencapai tahap itu. Sedangkan untuk pertanyaan yang lebih mendalam lainnya, guru Tao Tua itu hanya tertawa dan tidak menjawab. Dia hanya mengatakan bahwa ketika saatnya tiba, semuanya akan terungkap secara alami. Ini membuat Louis Lu murung setelah mati, dan di hari itu juga, dia membakar beberapa koleksi album lukisan negara Jepang yang dikumpulkan oleh guru Tao Tua, dan sebagai balasan dia dipukuli secara brutal. Setelah menjelaskan situasi dasar seorang kultivator, Sally Liu mengedipkan matanya yang panjang dan menawan seperti rubah, dan bertanya, "Jadi, di tahap mana kamu sekarang, Louis?" Louis Lu dengan serius memikirkannya dan tiba-tiba berkata dengan senyum buruk, "Tebak." Ya sudah, jika kamu tidak ingin mengatakannya. Aku juga tidak begitu ingin mengetahuinya." Sally Liu menoleh, ekspresinya murung. Ketika Louis Lu melihat ekspresi ini di wajahnya, dia akhirnya merasakan kesenangan yang dirasakan oleh seorang guru Tao Tua sejenak. "Kak Sally, naiklah ke kasur. Biarkan aku membantu kultivasimu." Setelah beberapa saat, Louis Lu tiba-tiba berkata. Benar saja, Sally Liu tidak murung lagi dan matanya yang indah berbinar. Dia berkata, "Benar-benar bisa membantu kultivasiku." "Tentu saja bisa, energi sejati kamu dan aku berasal dari sumber yang sama. Selama aku meletakkan telapak tanganku padamu, ketika aku menjalankan energi sejatiku, itu bisa mengalir bersama dengan energi sejatimu. Tentu saja aku akan mengontrol energi sejatinya dengan baik. Meridianmu masih terlalu lemah untuk menahan aliran energi sejati yang terlalu kuat." Louis Lu tanpa ragu memberitahu Sally Liu rahasia bahwa energi sejati mereka berasal dari sumber yang sama. Bagaimanapun juga, Sally Liu juga seorang pemula dalam kultivasi dan tidak tahu apa artinya berasal dari sumber yang sama. Tentu saja, Louis Lu tidak akan secara acak menggerakkan energi sejati di tubuh Sally Liu. Karena Sally Liu sekarang berada pada tahap membangun fondasinya, setiap helai energi sejati sangat penting baginya. Hanya ketika kekuatannya sudah meningkat nanti dan dia dapat memadatkan energi sejatinya dalam hitungan detik,
jika Louis Lu benar-benar harus menggunakan energi sejati di tubuh Sally Liu, itu tidak akan banyak mempengaruhinya karena dia akan segera dapat mengisinya kembali. Ya, bajingan kecil, cepat bantu kultivasiku. Seperti yang diduga, Sally Liu tidak terlalu memikirkannya. Begitu dia mendengar bahwa Louis Lu dapat membantu kultivasinya, dia segera tidak sabar untuk naik ke kasur. Louis Lu berkata dengan ekspresi gelap, "Karena kamu telah mengangkatku sebagai gurumu, kamu harus memanggilku guru di masa depan, jangan lagi memanggilku bajingan kecil." Ini semua salah kakak ketujuh, tidak apa-apa merusak kesan orang-orang padaku, tapi terlalu berlebihan untuk memberikan julukan yang tidak cocok untuknya. Mengerti bajingan kecil, kakak bukan orang yang tidak masuk akal. Karena kamu menyuruhku untuk tidak memanggilmu bajingan kecil, maka aku pasti tidak akan memanggilmu bajingan kecil lagi. Ngomong-ngomong, apa yang baru saja kamu minta aku panggil kamu? Hehe, panggil aku apa saja selama Kak Sally senang. Sungguh pengertian. Baru pada saat itulah Sally Liu menarik kepalan tangan merah mudanya yang terbentang di depan Louis Lu, lalu duduk di tempat tidur. Dia juga merobek beberapa lubang di stoking hitamnya dengan mudah, memperlihatkan dua kaki putihnya. Melihat dia masih merobek, Louis Lu akhirnya tidak bisa menahan diri dan berkata, "Kak Sally, ini hanya kultivasi, mengapa kamu merobek stokingmu? Apa pedulimu? Aku hanya senang merobeknya, jangan banyak ngomong dan ayo cepat." Louis Lu menghela nafas dan tidak punya pilihan lain selain ke belakangnya Sally Liu dan duduk bersila. Dia menekan telapak tangannya ke punggung yang mengenakan atasan halter yang minim itu. Ada tali putih yang menghalangi tanganku, ini dapat memengaruhi kultivasinya. Louis Lu mengambil tali itu dan menariknya, lalu dia mendengar suara gemerisik dari depan. Halter Sally Liu terlihat jatuh sedikit ke depan. Bersambung.